Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu diberkati. Kita juga bersyukur kita dikasih kesempatan untuk memberkati Bapak Yahweh. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman. Di hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Ketahuilah bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi bagi kita ada perlindungan yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-8 dan juga ayat yang ke-19, 20 dan 23. Dengan perikop berpikir, bertindak, terus kita pasti berbeda. Saya akan bacakan untuk ayatnya. Daniel pasal 7 ayat yang pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babylon, Daniel beroleh mimpi dan penglihatan dalam pikirannya di tempat tidurnya. Lalu dia menuliskan mimpi itu dan mengatakan ringkasan perkara itu. Berbicara Daniel dan berkata, dalam penglihatanku pada malam itu aku sedang melihat, dan tampaklah 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar muncul dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama seperti seekor singa dan memiliki sayap burung Raja Wali. Aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan hati manusia diberikan kepadanya. Dan lihatlah, tampak binatang yang lain yang kedua seperti seekor beruang, dan dia berdiri pada satu sisi dan 3 tulang rusuk ada di dalam mulutnya di antara giginya. Mereka berkata kepadanya, bangkitlah, makanlah daging yang banyak. Setelah itu aku melihat dan tampak seekor binatang yang lain seperti macan tutul yang mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya. Bahkan binatang itu berkepala 4 dan kekuasaan diberikan kepadanya. Dan setelah itu aku melihat dalam penglihatan malam, dan tampaklah binatang yang keempat itu yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat, dan dia mempunyai gigi besi yang besar. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu, dan dia mempunyai 10 tanduk. Aku sedang berpikir tentang tanduk-tanduk itu, dan lihatlah, tanduk kecil yang lain muncul di antaranya, dan 3 tanduk yang dahulu itu tercabut beserta akar-akarnya. Dan lihatlah, pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan sebuah mulut yang berbicara tentang perkara-perkara besar. Ayat yang ke-19 kita lompat. Kemudian aku ingin mengetahui kebenaran tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dari mereka semua, yang sangat menakutkan, dengan giginya dari besi dan kukunya dan kuku perunggunya, yang melahap meremukkan serta menginjak-injak apa yang telah ditinggalkan dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya dan lainnya yang tumbuh dan mematahkan 3 tanduk sebelumnya, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang berbicara perkara-perkara besar, dan kelihatannya lebih besar daripada kelompoknya. Ayat 23. Demikianlah dia berkata, binatang yang keempat itu akan menjadi kerajaan yang keempat di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya serta meremukkannya. Ya Bapak Ibu, Daniel melihat ini waktu dia ada di pembuangan. Apa yang dia lihat di dalam penglihatan mimpinya? Ada angin dari langit menggoncangkan laut besar. Bapak Ibu kalau dengar laut besar itu laut tengah atau laut Mediterania. Luas lautnya itu 2 juta sekian kilometer luasnya. Di situ dia diapit sama 3 benua. Laut itu diapit sama 3 benua. Ada Eropa yang sebelah utara, benua Asia sebelah timur, dan Afrika sebelah selatan. Jadi posisinya di tengah. Di situ jalur perdagangan di zaman Yunani kuno, itu zaman di mana jalur perdagangan. Nah Bapak Ibu,
Laut yang besar yang dilihat oleh Daniel, keluar binatang, 4 binatang dengan rupa yang berbeda-beda. Binatang yang pertama, singa, tapi dia punya sayap burung Raja Wali. Singa itu raja hutan, Bapak Ibu. Dia tidak takut. Sayapnya burung Raja Wali. Burung Raja Wali kalau terbang dengan kecepatan yang pas posisi angin, dia itu kan paling enak kalau terbang tuh kalau lagi badai. Makanya kita diumpama seperti Raja Wali. Nah, kita tuh kuat pada waktu badai hidup. Kita akan lemah kalau nggak ada badai hidup. Nah, Raja Wali ini punya kecepatan terbang itu sekitar 300 sekian kilometer per jam. Ini yang dilihat oleh Daniel, binatang yang pertama. Tetapi karakter dari binatang ini, dia karena kuat, dia karena gesit. Karakter yang tidak baik adalah dia sombong. Yang pertama, binatang yang dia lihat melukiskan Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu tahu ini raja kerajaan Babilonia. Dia punya kekuasaannya seluruh Mesopotamia. Wah, itu besar Bapak Ibu. Kalau sampai bicara tentang Mesopotamia, itu ada Iran, ada Kuwait, ada Suriah, itu semua daerah itu seluruhnya besar sekali dia kuasai. Karena sudah digambarkan, dia kuat seperti singa dan dia punya pertumbuhan pemerintahannya itu seperti burung Raja Wali. Masa pemerintahnya 45 tahun Bapak Ibu. Dia mengalahkan Yehuda, kerajaan Yehuda. Karena pada saat itu dipimpin oleh Raja Yoyakim. Jadi Israel dikalahkan oleh Nebukadnezar. Karena dikalahkan, makanya seluruh penduduk Yehuda orang Ibrani itu dibawa ke Babel sebagai budak. Daniel juga diikut serta. Tapi karena Tuhan memilih Daniel, makanya dia menjadi orang yang berhikmat pada waktu ada di pembuangan di Babel. Bapak Ibu tahu pada waktu nubuatan terjadi, setelah Nebukadnezar itu dia memerintah, Daniel punya perkataan yang apa dia lihat. Ayat yang keempat, aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut, sayap Raja Walinya tercabut, dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan hati manusia diberikan kepadanya. Berarti pada waktu pemerintahannya dia tidak memiliki hati seperti manusia. Makanya Tuhan merendahkan dia. Bapak Ibu, 7 tahun rupa dia seperti seekor binatang. Rambutnya panjang, kukunya seperti kuku cakar burung, dan dia gila selama 7 tahun. Makannya makan rumput. Kalau kita lagi diperhadapkan dengan masalah, yuk kita ikut maunya Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang rendahkan. Kita rendahkan diri kita duluan, Tuhan pasti tinggikan. Nah, raja ini 7 tahun, sampai akhirnya Tuhan tegakkan dia. Dia memerintah dengan hati seperti manusia, dan dia diselamatkan. Setelah itu, datanglah kerajaan yang lain yang digambarkan. Jadi Bapak Ibu, kerajaan bumi ini diibaratkan di firman adalah binatang. Ngeri ya Bapak Ibu ya, kerajaan di bumi ini firman Tuhan mencatat diibaratkan seperti binatang. Apa binatang yang kedua setelah kita lihat binatang yang pertama? Tampaklah binatang yang lain kedua seperti seekor beruang, dan dia berdiri pada satu sisi. Jadi dia berdirinya satu sisi berarti miring kan Bapak Ibu? Dia berdiri pada satu sisi, 3 tulang rusuk di dalam mulutnya. Terus ada yang berkata, bangkitlah, makanlah daging yang banyak. Rupa beruang, miring berdirinya, 3 gigitan tulang rusuk di dalam mulutnya. Fakta sejarah mencatat, kerajaan Nebukadnezar atau Babel ini diserang oleh Madi
Parsi, media Persia. Pasti yang di SMP kalau ada di sini pasti kita belajar ya. Yang paling terkenal di Babel itu Taman Gantung. Bapak Ibu, itu paling terkenal Taman Gantung dan Gerbang Istar. Itu kita harus belajar supaya kita tahu, karena semua faktanya itu ternyata juga dalam kitab suci kita. Nah, binatang yang keluar kedua dari dalam laut, rupanya seekor beruang, dia berdiri miring dan di dalam mulutnya ada 3 tulang yang digigit. Ini bicara tentang media Persia. Persia itu kerajaan dengan media itu sendiri, tapi karena Persia lebih kuat, makanya posisi dari beruang itu miring karena Persia itu yang kuat. Dari Persia ini keluar raja-raja yang luar biasa. Kenal Raja Ahasveros? Nah, esok perayaan Purim, raja itu yang mengawini Esther. Itu Raja Persia, Bapak Ibu. Xerxes, Cyrus, dan Kores. Dari Raja Kores inilah genaplah di dalam kitab Yeremia 25 ayat 11-12 juga ayat yang ke-29 serta Yeremia 29 juga ayat 10 untuk pemulangan bangsa Israel ke Yerusalem. Jadi tepatnya 70 tahun pembuangan Raja Kores yang memerintah. Jadi dia kasih pulang orang Israel untuk membangun bait suci. Bahkan dia mendanai dari pemerintahannya. Ya Bapak Ibu, 3 tulang yang dia gigit itu adalah kerajaan yang sebelumnya dia runtuhkan. Yang pertama itu Mesir, yang kedua itu Asyur, yang ketiga Babel. Makanya tadi Babel selesai binatang yang pertama. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita belajar sedikit tentang sejarah. Binatang yang ketiga, rupanya seperti macan tutul, 4 kepala, terus 4 sayap burung. Kerajaan media Persia dikalahkan oleh kerajaan Yunani Makedonia. Kenal The Great Alexander? Kenalnya kapan Bapak Ibu? Waktu kita baca sejarah ya. The Great Alexander, dialah pemimpin Yunani Makedonia. Dia diibaratkan rupanya macan tutul. Macan tutul itu larinya sangat cepat Bapak Ibu. Jadi tadi yang kita dengar tentang kerajaan Babel, Nebukadnezar, untuk binatang yang pertama, rupa binatang yang ketiga, ini juga tidak kalah kuat. Dia hanya memerintah 12 tahun Ibu, Bapak Ibu. Tetapi di masa pemerintahannya 12 tahun, hampir 1/8 bumi dia kuasai. Makanya jangan salah kalau bahkan kitab suci juga diterjemahkan di dalam Septuaginta, Helenisme, karena itu kekuasaan mereka. Waktu kematian Alexander the Great, terpecahlah kerajaannya. Makanya ada 4 kepala dan 4 sayap burung. Nah, itu 4 kerajaan. Dia punya anak buah membagi-bagikan. Ada Ptolemeus ke Mesir, Kassander ke Makedonia, Eliasermakus Asia Kecil, dan Seleukus Syria. Mereka bagi. Nah, itu secara fakta sejarah Bapak Ibu. Laut yang bergelora karena angin yang kencang itu menandakan kegoncangan luar biasa bagi bumi ini. Kerajaan demi kerajaan runtuh bangkit. Tapi kita akan ada dalam kerajaan yang tak tergoyahkan. Binatang yang keempat, ini yang kita bahas. Dan setelah itu aku melihat ayat 7 dalam penglihatan malam, dan tampaklah binatang yang keempat. Ini menarik Bapak Ibu, yang menakutkan dan mengerikan. Sudah ada kata menakutkan, mengerikan, terus sangat kuat. Dia mempunyai gigi besi yang besar. Ia melahap, meremukkan, serta menginjak apa yang tertinggal dengan kakinya. Ia berbeda dengan 3 binatang tadi. Dan dia mempunyai 10 tanduk. Kalau yang 1-3 rupanya rupa singa, sayap Raja Wali. Yang kedua rupa beruang. Yang ketiga itu rupanya macan tutul. Walaupun agak aneh, 4 kepala 4 sayap. Tapi ini semua rupa
Yang keempat, bukan binatang. Gigi besi, kuku perunggu. Apa itu Bapak Ibu? Daniel tidak bisa bilang itu binatang. Karena dia tidak ditemukan. Ya zaman dia singa sudah ada, macan tutul sudah ada, makanya dia ngomong. Tapi zaman dia itu belum ada. Satu-satunya nabi yang bisa melihat itu hanya Daniel zaman ini. Ada lagi kitab Nabi Yoel 1, 2, 3. Tapi Nabi Daniel, dia punya semua perhitungan dalam penglihatannya, itu luar biasa. Lalu apa binatang yang keluar keempat? Kita baca penjelasannya dalam ayat 19. Kemudian aku ingin mengetahui kebenaran tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dari mereka semua, yang menakutkan, dengan giginya besi dan kukunya perunggu, yang melahap meremukkan serta menginjak apa yang telah ditinggalkan dengan kakinya. Binatang yang keempat, Bapak Ibu, gigi besi, bukan rupanya, bukan bentuknya, tapi itu benar-benar giginya besi, kuku perunggu. Itu mesin, Bapak Ibu. Mesin, infocus mesin. Keyboard, laptop, mesin. Tapi itu berbicara dibungkus dengan plastik. Yang dimaksud dari binatang yang keempat itu mesin yang berunsur logam. Kita tidak asing lagi dengan istilah ini ya Bapak Ibu. AI, Artificial Intelligence, kepintaran buatan. Makanya firman Tuhan bilang, kepintaran manusia itu dia. Tuhan anggap ini bodoh. Kenapa? Karena ini akan menguasai manusia pada waktunya. Kita iman-iman ya. Sebelum dia begini ya kita udah dijemput sama mempelai kita. Kita garis bawahi tadi waktu kita baca firman, seluruh bumi. Waktu yang tadi saya bilang, Alexander the Great saja 1/8 bumi, seluruh belum. Nah, Nebukadnezar, Mesopotamia besar seperti itu, seluruh bumi belum. Tapi binatang yang keempat, dia akan kuasai seluruh bumi. Inilah waktunya Bapak Ibu. Kita sudah mengalami seluruh bumi ke belum Bapak Ibu? Ya, beberapa tahun yang lalu. Pakai popok di mulut, satu bumi pakai. Ya kan? Bukan hanya satu benua. Betul Bapak Ibu? Jaga jarak 6 step. Ke sana 6 step, sini 6 step. 6 itu angka manusia. Semua itu digambarkan. Orang yang berhikmat, dia akan bijaksana menghitung bilangan itu. Semuanya itu disettingnya luar biasa. Tetapi hikmat Tuhan menghancurkan kepintaran mereka. Bapak, Ibu, dan saya dipilih untuk tidak terkontaminasi. Kita bersyukur Bapak Ibu. Iya, kata laut besar tadi kita tahu itu lagi goncangan besar, kekacauan yang besar. Dan ini sementara terjadi. Dari keempat yang penglihatan Daniel, ini yang sementara kita alami. Bapak Ibu pernah berpikir tidak? Apa yang baru kita baca? Daniel melihat kita di posisi yang sekarang. Dia sampai pingsan dan dia jatuh sakit. Itu berarti penyiksaan dan aniaya besar-besaran. Yang mengalahkan Yunani adalah kerajaan Romawi. Yesua hadir pada waktu mereka dijajah oleh Romawi. Betul Bapak Ibu? Tentara Romawi yang menghukum Yesua di tiang kayu salib. Itu spiritnya anti Yesua HaMasiah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, spirit itu sampai hari ini ataukah hanya pada zaman Yesua? Pintar sekali Bapak Ibu. Spirit itu berarti dia menjajah seluruh bumi. Dia mengubah hukum dan waktu. Seluruh Torah itu diubah. Kitab suci yang harusnya sekian ratus kitab suci, karena itu punya gulungan yang banyak. Yang di tangan kita cuma sekian yang dikanonisasikan. Mereka membuang sesuka hati karena ada konsili Nisea. Oh yang ini
kami tidak suka. Oh yang ini kalian saja. Oh yang ini tidak perlu, dibuang saja. Mereka membuang setiap perkataan Tuhan. Tunggu waktunya. Kata berbeda di dalam setiap kalimat tadi dari binatang satu ke satu. Itu saja berbeda. Mari Bapak Ibu, kita juga harus berbeda dengan cara pikir kita. Dan juga dengan cara kehidupan kita. Bertindak kita, wawasan kita juga harus berbeda. Kalau kita sama, ngapain Tuhan harus turun? Untuk menebus, membayar kita secara tunai dengan darahnya. Tuhan mau kita berbeda. Karena binatang yang dilihat Daniel pun banyak sekali kata berbeda yang kita baca. Iya Bapak Ibu. Kecerdasan ini yang akan menginjak-injak manusia. Tadi dibilang kan? Dia akan meremukan sampai tinggal remahnya pun dia akan injak. Itu berarti masuk ke total kontrol. Seluruh kehendak kita, semua yang ada pada kita, bukan milik kita lagi. Kalau yang tertinggal, mereka mau seperti Tuhan. Karena kita ada Tuhan, mereka juga mau ada sesuatu di dalam kita. Wah ngeri, mereka cuplik semua apa yang Tuhan buat. Bumi yang baru, mereka juga buat New World Order. Ya kan Bapak Ibu? Bumi yang baru kalau kitab Wahyu, mereka cuplik lagi. Semuanya mereka ambil dari apa yang Tuhan buat. Iya. Dari apa yang kita pelajari Bapak Ibu. Tadi dibilang mengubah hukum dan waktu. Waktu saja diubah. Januari sampai Desember. Digeser-geser. 29 Februari 4 tahun sekali. Siapa yang mengubah? Desember itu kan 10 deka kan? September itu berapa oktav? Oktober itu kan 8. Kenapa jadi bulan ke-10? Mereka geser-geser sesuka hati mereka. Itu dari bangsa Romawi. Mereka mengubah semua. Petang itu yang bergantian hari, kita kasih surprise jam 12 malam. Iya kan Bapak Ibu? Ya, tapi kita juga harus bersyukur karena hitungan hidup kita dihitung dengan tahun Gregorian. Itu dari Romawi semua Bapak Ibu. Kalau kita kembali ke pola Ibrani, kita akan bentrok semua. Bentrok dengan pengetahuan, bentrok dengan orang, bentrok dengan semua. Karena pikiran kita itu pikiran sama ini. Kita tidak bisa menyatu dengan pikiran dunia. Apa yang kita lihat, yang kita bisa dapat dari penglihatan Daniel. Bapak Ibu, untuk memenangkan satu pertempuran hidup, dulu mereka berperang untuk mengalahkan kerajaan dengan kerajaan. Mereka harus punya strategi yang berbeda. Mereka harus punya senjata yang berbeda. Mereka punya pola yang berbeda. Pasti mereka akan menang. Sampai saat ini Bapak Ibu, kalau hidup kita sama saja dengan hidup yang lama, untuk apa kita menyembah Bapak Yahweh? Toh penyembahan sudah, perjamuan sudah kita terima, baptisan juga sudah. Kalau hidup kita sama, ngapain kita menyembah Yahweh? Kenapa ada ayat firman yang menyatakan, aku mencari penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak mencari orang yang datang duduk dan menonton orang menyembah. Tuhan mencari kita yang mau menyembah Dia. Waktu malaikat jatuh, mereka dibuang. Saudara dan saya jatuh dalam dosa. Tuhan datang dan bayar kita untuk hidup kekal. Kuat cintanya, lebih kuat cinta kita kepada pasangan kita. Pasangan kita buat salah, kita akan nunjuk jari. Tapi waktu kita buat salah, Yesus datang dan ampuni. Nggak ada cinta seperti Dia. Mari Bapak Ibu, taruhlah pikiran yang berbeda dengan cara penyembahan yang benar. Di hari terakhir, cuma Tuhan mau mencari penyembahan yang benar. Para rasul setelah Yesus naik ke sama ini, mereka menjadi rasul. Dulunya murid. Yesus naik, mereka menjadi rasul. Pencurahan Ruach Kodes itu pernah terjadi di loteng Yerusalem. Benar Bapak Ibu? Shavuot, kita akan adakan lagi perayaan beberapa bulan. Tapi hanya di loteng Yerusalem. Kitab Yoel 1, 2, 3 mencatat, akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas seluruh penduduk bumi.
Ini penggenapannya Bapak Ibu. Jadi jangan heran ada yang tidak mengenal nama Bapak Yahweh tapi punya penglihatan yang dahsyat karena firman lagi digenapi. Wah, kok bisa mereka lihat? Kan mereka nggak menyembah Bapak Yahweh. Wah, kalau firman bilang seluruh bumi ya seluruh bumi. Ingat, setiap kita baca firman yang tulisnya seluruh bumi, itu penggenapan terjadi. Itu berarti pertanda untuk mengakhiri zaman. Seperti apa yang Daniel lihat untuk binatang yang keempat. Akhirnya di dalam pola pikir mereka waktu Yesua bilang begini, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, sebab di mana aku ada, engkau pun harus ada. Wah, di dalam pikiran para rasul, para murid sebelum Yesua naik, Tuhan ini Mesias loh. Mereka berjalan dengan Tuhan. Apa yang dia bilang itu terjadi. Bahkan dia bilang dia wafat hanya 3 hari. Dan dia bangkit, terjadi. Jadi mereka mempersenjatai kepala mereka. Yesua hanya sekitar sebulan atau setahun. Makanya sekalipun hidup mereka dianiaya, matinya tidak wajar, mereka tetap setia. Satu-satunya rasul yang matinya wajar cuma Yohanes di Pulau Patmos. Tapi sebelum dia dilemparkan di Pulau Patmos, Bapak Ibu, dia dianiaya dulu. Matanya dicungkil. Makanya waktu dia lihat penglihatan wahyu, itu buta matanya. Mata hatinya yang melihat Tuhan. Karena mereka punya fokus dengan perkataan Tuhan, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi. Pokoknya Tuhan akan datang. Di mana dia ada, pasti aku ada. Itu yang Tuhan mau pikiran kita saat ini. Jangan fokus dengan masalahmu. Jangan melihat kiri kananmu waktu engkau mau berubah. Jangan terus meladeni masalahmu. Fokuslah, dia segera datang menjemput kita. Pasti kita akan kuat Bapak Ibu. Kita boleh beriman, tapi kalau pikiran kita tidak relevan dengan iman kita, omong kosong. Mari kita mulai berbeda dengan semua yang selama ini kita pikir kita sudah berbeda. Padahal mungkin belum sepenuhnya. Semakin hari, semakin kita diperlengkapi. Kita menjaga iman seperti para rasul. Mati-matian apapun aniaya mentalitas kita. Jangan gugur iman, karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Januari tahun ini Bapak Ibu, ada 1 orang yang sudah diimplan chip oleh Elon Musk. Dia punya nama Nolan Arbaf. Usianya 29 tahun Bapak Ibu. Dia mengalami kecelakaan karena dia penyelam. Akhirnya dia lumpuh dari batas bahunya sampai ke bawah. Dia tidak bisa untuk berbuat apa-apa lagi. Dia menjadi orang yang pertama menanam chip di kepala. Selama ini gembar-gembor, belum waktunya. Tuhan kita tidak pernah berdusta Bapak Ibu. Sekali dia berfirman, sepasti dia akan genapi. Ini dia orangnya, dan dia punya pernyataan begini Bapak Ibu. Saya main catur hanya dengan saya punya lirikan mata ke kiri, ke kanan tanpa mouse untuk menggerakkan kursor. Mereka karena tidak tahu, mereka pikir ini canggih sekali. Tapi karena saudara dan saya tahu, kita tahu tidak ada satupun kuasa yang bisa menyentuh kita. Karena kita sudah mengalahkan ikon binatang dan lambang binatang itu. Amin Bapak Ibu. Harusnya kita ada di posisi ini. Tapi Yesua mencintai saudara dan saya. Kapan waktu Yesua datang? Sudah tinggal sedikit waktu Bapak Ibu. Persenjatai pikiran kita dengan pola pikir Rasul. Rasul itu mereka menunggunya ribuan tahun. Tapi mereka mempersenjatai. Yesua datang segera. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari jangan patah semangat. Tetaplah bayar harga. Berapapun bayaran harganya. Karena Yesua bayar harga itu dengan darahnya. Setiap tetesan darah Yesua ada nama saudara dan saya. Kemungkinan besar Bapak Ibu, kita layak akan melihat Yesua datang kali kedua. Waktu sangkakala berbunyi dengan sekejap mata, semua kita terlepas. Baju yang kita pakai, jam yang miliaran rupiah,
tas yang miliaran semua tertinggal Bapak Ibu, apa yang mau kita banggakan? Kita naik, bahkan darah dan daging pun tidak bisa masuk ke sama ini. Kuduskanlah dirimu saat ini, karena esok Tuhan pasti berperkara. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak, persenjatailah pikiran kita, supaya kita bertindak berbeda, berpikir berbeda, wawasan kita berbeda, semua pola hidup kita berbeda. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus, Dia berbeda dengan ilah bangsa-bangsa. Waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama, karena semuanya sementara digenapi. Bulan Mei ada undang-undang Trinity. Sebelum itu dijalankan, undang-undangnya sudah disahkan. Mereka tidak pintar, tapi licik. Tetapi kita berhikmat, kita tahu. Tidak usah takut selama kita ada dalam kebenaran firman. Tuhan tahu cara menyelamatkan hidup kita tepat waktunya. Sampai sebelum semuanya benar-benar diremukkan di bawah kaki mereka, dihancurkan remah-remahnya, saya pastikan kita sudah naik ke sama ini, karena itu janji Tuhan. Demikian isi hati Bapak Yahweh, bersiap-siap, berjaga-jagalah, biarlah kita seperti lima darah yang bijaksana untuk tetap setia. Bapak Yahweh memberkati. Amin.